Yogyakarta, kota yang kaya akan budaya, di mana tradisi dan inovasi berjalan beriringan. Di tengah semangat gotong royong yang mengakar, lahirlah paguyuban G2RT, sebuah gerakan yang menyatukan kekuatan warga dari berbagai kampung. Dari Cokrodiningrat hingga Warung Boto, dari Patehan hingga Gemblakan Atas, setiap kampung membawa cerita dan potensi uniknya masing-masing wilayah. Melalui G2RT, mereka berkolaborasi, berinovasi, dan membangun kemandirian bersama. Inilah kisah tentang bagaimana masyarakat Yogyakarta dengan semangat kebersamaan menciptakan perubahan dari akar rumput. Sebuah perjalanan menuju masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. G2RT Paguyuban adalah model kewirausahaan berbasis komunitas yang menggabungkan 4 pilar utama. Yang pertama adalah rantai pasokan, pasar non-kompetisi, kualitas sumber daya manusia, dan penguatan merek lokal. Paguyuban G2RT Kota Yogyakarta adalah jaringan kampung yang terintegrasi. Mereka saling berbagi produksi, saling membantu dalam distribusi, dan juga saling membantu dalam memajukan ekonomi lokal. Setiap kampung memiliki kekuatan yang berbeda. Kampung Jambu dengan olahan jambu, Warung Boto dengan produk budaya dan kuliner, Taman Cokrodinatan yang menjadi pool center G2RT, dan Cyber Patehan dengan digitalisasi kampung. Tetapi dalam G2RT, mereka menjadi satu paguyuban dengan satu semangat gotong royong. 4 pilar G2RT tercermin dalam teori manajemen operasi. Tetra 1, yaitu rantai wirausaha, tercermin dalam teori Sustainable Business Value Chain. Tetra 2, yaitu pasar wirausaha, tercermin dalam teori Agile and Lean Management. Tetra 3, yaitu kualitas wirausaha, tercermin dalam teori People in Operations. Tetra 4, yaitu merek wirausaha, tercermin dalam teori Product and Process Innovation and Technology Management. Meskipun terdapat tantangan seperti akses pasar, alat, dan produksi besar, namun dengan kolaborasi membuat paguyuban ini tangguh. Dan kedepannya, paguyuban G2RT Kota Yogyakarta ingin menjadi pusat ekonomi budaya. Kami sadar bahwa gotong royong bisa menjadi strategi operasi. Paguyuban G2RT bukan hanya sekedar kampung kreatif. Mereka adalah bentuk transformasi ekonomi berkelanjutan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, Bu, saya Bobby. Di sini ada Mas Bagas, ada Mas Noval, dan juga ada Mas Sigit. Kami dari UGM nih, Bu. Ceritanya di sini kami ingin bertanya nih kepada Ibu selaku pelaku G2RT di wilayah Kota Yogyakarta. Sebelumnya mungkin Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang ada di sini. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Bu Rina. Saya bergabung di G2RT itu di wilayah kota. Kebetulan saya juga koordinator menjadi G2RT sewilayah kota. Di situ kita akan fungsinya itu G2RT dalam satu kota itu mengadakan suatu koordinir untuk wilayah kota seperti apa, seperti itu. Di sini saya namanya itu G2RT Mandiri Mataraman. Kenapa disebut mandiri? Karena kita swadaya sendiri, tidak ada bantuan seperti dari pemerintah, dananya tidak seperti dari BUMDes gitu. Seperti itu yang kami sampaikan. Oke. Untuk mulai bergabungnya dulu sekira tahun berapa, Bu, di G2RT Paguyuban Kota Jogja ini sendiri? Untuk bergabungnya itu sekitar tahun 2022. Kemudian di sini untuk Paguyuban Kota Jogja sendiri itu Ibu joinnya itu atas inisiatif atau ada ajakan dari pihak kampus atau gimana, Bu, waktu itu, Bu? Oh, waktu itu ya, waktu itu tuh ada temen itu sudah bergabung di G2RT. Kemudian melihat dari
suatu produk kita. Jadi mereka mengajak kita untuk bergabung. Tapi harus melalui link di situ, kemudian dikurasi. Apakah bisa masuk? Kebetulan bisa masuk sama Bu Rika seperti itu. Bisa diceritakan dan diinformasikan untuk produk utama dari G2RT Jambuku ini apa saja, Bu? Baik, untuk produknya itu ada sekitar 21 produk, tapi yang 17 itu sudah sudah lengkap dari perizinannya, dari NIB, PRT, halal, kemudian ada yang SNI, juga sudah kita punya merek Jambuku itu sudah Haki ya, sudah masuk Haki gitu. Kemudian kenapa yang lainnya gimana? Kalau yang lainnya itu suatu produk-produk yang tidak tahan lama. Seperti misalkan nugget jambu, kemudian stop, kemudian apem. Nah, itu dia tidak membutuhkan PRT, karena PRT itu suatu yang produk yang tahan lamanya 1 minggu lebih. Sedangkan produk-produk yang lainnya itu hanya untuk event-event seperti dawet segala itu, dawet jambu hijau itu juga kita tidak memerlukan suatu PRT segala, tapi NIB harus. Karena NIB itu suatu KTP untuk suatu usaha. Jadi setiap orang harus mempunyai NIB, KTP untuk usaha. Seperti kita di kewarganegaraan harus punya KTP. Kebetulan anggota kami itu semua per person punya NIB, karena kita masing-masing beda suatu produk, tapi dalam pengolahannya satu produk ya, sama ya, jambu air, tapi inovasinya berbeda-beda, jadi harus mempunyai NIB yang berbeda-beda seperti itu. Oh gitu, Bu? Iya. Oh, baik Bu, selanjutnya bisa diceritakan nggak, Bu, kenapa menggunakan produk jambu, apa sejarahnya, dari sejarah dan ide dari jambu di G2RT ini, Bu? Boleh. Jadi pertama-tama itu di tahun 2018 kebetulan itu ada program jambunisasi. Jadi ide itu dari suami saya, kebetulan sebagai ketua RW. Kemudian di situ ada suatu, kalau di kota setiap RW itu ada suatu hibah ya. Hibah. Jadi ada hibah. Kemudian di situ dari yang dulu-dulu itu kok hibah itu tidak ada wujudnya gitu loh. Kebetulan suami saya itu, mari kita hibah ini, uang kalau disimpan terus kan akan menguap ya. Akhirnya dibuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi warga. Kemudian warga diberikan suatu bibit jambu air. Bibit jambu air, setiap rumah harus dikasih bibit jambu air melalui tabungan pot. Seperti itu di 2018. Kemudian 2019 itu produk melimpah. Terus kita ini kalau hanya jambu, hanya berwujud jambu buah, itu 2 hari sudah busuk. Kemudian untuk value nilai jualnya itu tidak akan bertambah. Kemudian di samping itu kita kan banyak di sekitar Malioboro ada toko oleh-oleh. Kemudian kita timbul suatu produk, ibu-ibu, bagaimana kalau kita membuat suatu produk olahan dari jambu air, jangan dari lainnya, tapi potensi wilayah kampung kita ini dimanfaatkan gitu loh. Di samping itu juga pemberdayaan dari ibu-ibu gitu, pemberdayaan gitu. Jadi bisa semua memanfaatkan olahan itu sebagai untuk nanti bisa untuk menambah income dari ibu-ibu, dari anggotanya gitu loh. Jadi tidak hanya tergantung dari suami, jadi kita bisa mandiri seperti itu. Kemudian masing-masing punya skill, ada yang membuat sambal, ada yang membuat dodol, ada yang membuat apa itu. Terus kita sempurnakan dengan mengundang ada suatu yang ahli di bidang makanan, boga, baru bisa terwujud seperti sekarang ini. Kemudian sejauh ini inovasi apa saja, Bu, yang Ibu dan teman-teman G2RT Jambuku yang sudah dilakukan, Bu, terhadap produk-produk yang ada, Bu? Kalau inovasi itu kita selalu melihat ke depan zaman ya. Kita harus selalu mengikuti zaman. Kalau hanya produk seperti itu kita tidak bisa eksis, tidak bisa terus-menerus. Jadi misalkan ada pertama itu gini, saya itu pingin suatu produk yang biar tidak kolesterol atau apa gitu loh. Jadi kita membuat suatu
sehat. Jadi bahan-bahan itu tidak tergantung dari misalkan kayak sambal jambu tidak harus pakai terasi gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi pure dari buah dan dari sayuran itu seperti itu. Kemudian ada saya itu vegetarian ya, nggak boleh makan suatu daging ya. Kita membuat suatu lumpia misalkan, terus kemudian nugget juga seperti egg roll itu seperti itu. Kemudian inovasinya itu kita dulu itu packingnya sederhana ya, pakai pouch. Tapi karena produk kita ya semakin harus dituntut, kita sering pameran di hotel, produk-produk kita harus juga di toko oleh-oleh. Jadi packing harus menyesuaikan. Jadi juga harus premium. Jadi kita pelan-pelan bisa untuk mengikuti seperti itu, harus seperti itu. Kemudian yang kemarin sekarang anak muda itu baru basreng ya. Basreng. Lah, terus kita juga harus mengikuti basreng. Tapi kita bukan basreng tapi kerupuk jambu. Tapi seperti basreng. Seperti itu. Jadi Itu kan kalau UMKM secara global. ya. Nah kalau misalnya tadi UMKM G2RT Jambuku, Iya. terus ini berkembang lagi menjadi paguyuban. Iya. Nah itu seperti apa Bu? Bentuknya, maksudnya paguyuban ini melakukan apa sih supaya gotong royongnya bentuknya seperti apa gitu? Oh gitu. Kalau untuk kemarin kan kalau masuk paguyuban itu lebih eksklusif ya. Jadi eksklusif. Jadi dari beberapa G2RT dari beberapa wilayah akan diambil dari beberapa untuk menjadi suatu pengurus dari paguyuban itu. Lah, dampaknya itu di dalam paguyuban itu nanti akan yang lebih luas. Mungkin akan lagi go internasional atau dampaknya akan menjadi tidak hanya wilayah di DIY tapi di luar DIY. Kemudian juga kolaborasinya juga akan berkembang, tidak hanya G2RT sendiri tapi juga ada dari mungkin dari luar Jawa atau gimana gitu. Kita bisa saling nitip gitu loh, pemasaran go internasional seperti itu. Mungkin ada nggak Bu semacam pelatihan atau apa dari dinas terkait gitu, atau mungkin dari G2RT sendiri ada semacam pelatihan itu nggak Bu? Oh ya, kalau dari dinas sih sudah sering ya. Jadi itu mungkin kalau dari dinas itu bentuk mitra dari kerjasama atau pembinaan dari dinas itu seperti itu. Jadi bukan finansial, tapi suatu pelatihan. Di situ ada pelatihan misalkan pelatihan packaging, kemudian marketing digital seperti itu. Itu bentuk dari dinas. Kemudian kalau sumbangsi mereka untuk pemasaran, mereka sering mengadakan pameran-pameran. Dan Jambuku itu sering difasilitasi seperti itu. Jadi tidak bayar tapi difasilitasi. Itu bentuk dari kerjasama dengan dinas-dinas. Untuk Jambuku itu sudah bekerja sama dengan dinas UMKM, dinas industri dan UMKM, kemudian dinas koperasi, dinas pertanian, hampir semua bentuk kerjasama dengan Jambuku seperti itu. Kalau untuk G2RT itu untuk pelatihan sampai sekarang ini baru wacana ya, belum ya. Baru kalau G2RT itu kita bentuk paguyuban, saling sharing, saling kerjasama untuk suatu pemasarannya. Jadi gitu. Jadi bisa seperti lainnya gitu loh, seperti lainnya bisa booming seperti itu. Jadi kedepannya seperti itu, dan juga akan untuk dampaknya untuk kita itu ya bisa go internasional karena G2RT itu skopnya global gitu loh. Jadi kita seperti itu harapan kami itu seperti itu. Meskipun kita swadaya, kita tetap berjuang agar bisa global gitu, dengan dibantu teman-teman yang lainnya yang satu paguyuban.